Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, ada yang kita harus saat dimulai. Amin. Saat itu selesai, kita angkat pujian bagi Tuhan, yaitu Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia telah Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan sepanjang satu hari Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, di malam ini Tuhan kami sedang melaksanakan Tuhan ibadah keluarga Tuhan yang kecil Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan berkati, Tuhan lindungi Tuhan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan berkat Tuhan bagi keluarga kami Tuhan. Berikan Tuhan rezeki, kesehatan, dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hanya bisa sampaikan kepadamu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami ucap syukur padamu. Amin. Amin. Angkat pujian bagi Tuhan ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. kita angkat pujian bagi Tuhan sekali lagi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
setia dan percaya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa selamat kami berjalan hidup kami Bapa dalam satu hari Engkau memberkati kami. Ya Bapa, malam ini kami Bapa hendak mengajar kemudian kami Bapa, kemudian keluarga yang berkati ya Bapa, kemudian kami mulai awal sampai akhir Bapa. Ya Bapa, firman yang kami hendak kami sampaikan Bapa, ternyata kaki ya Bapa menjadi kekuatan bagi kami Bapa, dan asal yang hendak mendengarkan Bapa, agar dapat dengarkan firman ini Bapa menjadi hidup bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan hati dan permohonan yang bisa berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ayat yang ke-12 hendaklah sampai ayat ke-13. Ayat yang ke-9, saya ulangi, ayat ke-9 sampai ayat yang ke-16. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dalam surah yang baik. Ayat ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat ke-11, janganlah hendak keinginanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bentulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan
menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekian jauh firman Tuhan kita baca. Maka tema yang kita ambil dari sini kasih. Kasih ini ialah saling mengasihi di antara saya bercontoh dari antara orang tua, anak, saudara, dan keluarga yang lain, tetangga, dan yang lain. Kasih terlebih dahulu, kasih orang tua kepada anak, yaitu menjaga anak-anaknya, memberi nasihat, menganjurkan anaknya agar yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tidak memberi yang salah, dan selalu menasihati. Itu termasuk kasih untuk mengajarkan anak. Dan kepada anak-anak antara kakak, adik, dan abang harus saling mengasihi, bukan untuk bercerai-berai. Artinya di sini kasih itu jika adik yang salah, kita harus saling menolong, menghormati dari adiknya. Begitu juga adiknya selalu menghormati kakak yang lebih tertua, tidak melawan dan ikut arahnya. Maka itu kasih dalam kekeluargaan itu tercampur dalam kita sendiri, dari kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Kalau kita tidak mengasihi sesama sendiri, maka kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Kasih itu baik, kasih itu nyata jika dipergunakan dan dibaca dalam kitab Roma ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu tidak bisa berpura-pura. Kasih yang pura-pura itu menghasilkan yang tidak baik. Jangan, di ayat ke-11 juga dikatakan janganlah hendak kerajinan kendor. Berarti kerajinan untuk mengasihi sesama, ibu dan orang tua, atau lebih tua, kakek, nenek, atau kalau di suku Batak di Opung, saudara-saudara yang lain. Kita saling mengasihi. Sepupu itu termasuk saudara kita. Maka perlu kita mengembangkan kasih itu. Kasih itu tidak bisa berpura-pura. Maka kasih Allah kepada kita begitu besar. Karena ada dikatakan dari ayat tertulis di Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka anak yang tunggal Tuhan kita. Apa yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengantarkan anak yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Maka kasih itu mutlak harus dijalankan kepada siapapun, bukan hanya untuk keluarga, saudara di luar sana pun harus kita mengasihi. Tidak bisa kita memberi, jangan kita menyakiti. Di ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama dengan kamu pikirkan perkara-perkara yang tinggi. Di sini dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama dengan kamu kiri perkara. Karena itu dalam kasih ini dikatakan harus sehati sepikir dalam hidup. Jangan hanya pikiranmu sendiri dan pikiran kita sendiri yang kita bawakan. Kita harus saling berpikiran, bekerja sama. Di mana ada yang salah harus saling menasihati, saling menegur. Maka kasih itu sempurna kalau kita melakukannya dalam sehati sepikir dalam hidup ini. Begitu jauh firman Tuhan Allah yang kita cukup sampai sini. Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Bapa yang berkata dalam Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau telah mengajarkan kami suatu firman-Mu ya Bapa, yang mengarahkan kami Bapa kasih, begitu besarnya kasih itu Bapa. Begitu sempurna kasih itu dalam hidup kami. Tapi kami yakin Bapa, kasih Bapa selalu ada di dalam. Ajarkan kami Bapa saling mengasihi Bapa. Ajarkan kami Bapa satu pikiran satu hati Bapa dalam keluarga kami kecil ini Bapa, agar kami dapat membangun kasih terlebih dahulu oleh keluarga kami, antara ibu, antara orang tua, suami dan istri.
istri, antara istri, orang tua dan anak, dan antara anak dan saudara, dan anak kepada ibunya Bapa dan kepada orang tua. Tuhan, terima kasih Tuhan atas teguran Bapa dan firman Bapa. Jadikanlah itu menjadi pedoman bagi kami saling mengasihi dan mencintai Bapa dan keluarga ini. Bapa, Tuhan kami doakan terlebih dahulu Bapa, buat yang kami utarakan, berikan kami yang kiranya kesehatan, berikan kami Bapa rezeki, jauhkan kami Bapa dari segala penyakit, berkati kami Bapa dalam hidup kami perjalanan kami, berkati juga anak-anak kami Bapa dimanapun mereka berjalan Bapa, jauhkan dari godaan-godaan setan Bapa, jauhkan dari pergumulan kesehatan dunia ini Bapa, hanya kepada tangan yang kudus yang besar pada terhadap keluarga kami ini Bapa. Lalu pada kami ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami yang pada Bapa, karena apa segala dosa yang kami kami dan Bapa tidak sengaja atau bukan sengaja. Hapuskanlah itu Bapa karena Bapa pada kami naik pada memberkati kami yang kau berikan kepada kami. Dan puji dan muliakanlah nama Bapa dalam anak yang kudus dan Bapa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga berdoa. Shalom. Shalom. Ya.